Ya baik, kita ke informasi berikutnya. Seorang siswi SD di Bojonggede, Bogor dihukum push up hingga 100 kali oleh kepala sekolah karena diduga belum membayar SPP, dan akibat hukuman ini bocah malang itu mengalami trauma berat serta tidak mau lagi bersekolah. G, bocah perempuan berusia 10 tahun harus mengalami nasib malang. Ia disuruh push up 100 kali oleh kepala sekolahnya karena diduga tidak membayar SPP. Akibat peristiwa yang dialaminya, siswi kelas 4 ini mengalami trauma dan enggan kembali bersekolah karena takut kembali dihukum. Pulang sebelum waktunya disuruh push up 100 kali. Belum bayar SPP yang harusnya itu tanggungan dari orang tua, disuruh push up 100 kali. Bapak Guru yang hebat, apakah tindakan-tindakan tersebut dapat memperbaiki suatu kondisi menjadi lebih baik? Coba renungkan. Apakah dengan push up siswa akan menurut dengan kita dan tepat datang untuk ke sekolah, tepat pulang pada jam waktunya? Apakah dengan push up orang tua dapat membayar SPP sesuai dengan waktunya? Itulah yang terjadi di beberapa kasus yang ada di dunia pendidikan kita. Sudah saatnya kita berbenah untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, jangan sampai terjadi yang seperti itu lagi. Murid adalah harapan kita semua, harapan keluarganya, dan yang paling penting, murid-murid kita saat ini adalah harapan bangsa kita yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi yang mereka miliki. Penanganan siswa dengan model kekerasan fisik sudah selayaknya tidak terjadi lagi di tanah air kita. Coba Bapak Ibu guru seluruh Indonesia bayangkan, hanya terlambat masuk sekolah, murid kita disuruh untuk push up, disuruh lari mengelilingi lapangan. Apakah dengan lari mengelilingi lapangan dan push up, murid kita akan masuk tepat waktu lagi? Karena larinya biar kencang, biar badannya sehat. Tidak juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rozi, JGP dari Kota Pekalongan, Angkatan ke-7. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menangani siswa atau murid yang melakukan pelanggaran pada tata tertib sekolah dengan pendekatan segitiga restitusi. Dari mulai tahap menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya mencoba mendemonstrasikan bagaimana menangani murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran
yang terjadi di kelas saya. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan penanganan kepada murid dengan dua kasus yang berbeda. Yang pertama, murid tidak memakai wearpack atau pakaian kerja saat mengikuti pelajaran yang saya ampu, yaitu teknik otomotif di bengkel otomotif, di mana murid diharuskan menggunakan wearpack untuk keselamatan kerjanya. Dan kasus yang kedua, saya akan mendemonstrasikan bagaimana menangani siswa dengan pendekatan segitiga restitusi, yaitu pada murid yang tidak mengembalikan alat pada saat praktek di bengkel otomotif. Baik, Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, kali ini saya akan menampilkan kasus pertama, yaitu penanganan murid yang tidak memakai wearpack ketika mengikuti pelajaran praktik di bengkel otomotif yang saya ampu. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Aduh, ini kenapa ini praktek nggak pakai panah? Bapak bagi Oh, dulu. Nah, kalau ini kan sini dulu. Ini loh Mas. Kalau praktek itu kan memang harus pakai lengkap. Mungkin banyak teman-teman yang juga tidak pakai wearpack, tapi kamu mestinya jangan memakai. Nah, coba kenapa kamu bisa melakukan itu? Kok bisa ditiru sama teman-teman yang lain? karena tadi pagi buru-buru Pak, lupa jadinya. Lupa bawa wearpack. Teman kamu mungkin banyak yang melakukan itu. Kadang ya lupa, kadang basah karena hujan, itu wajar, ya. Namun kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Apa coba? Ya, salah satunya memakai wearpack saat bengkel, terus tidak keluar bajunya tidak dikeluarkan. Iya, kamu kan sudah tahu itu, dan pasti aturan itu, keyakinan itu kita buat sepakati bersama. Kemudian pasti ada tujuannya, harus pakai wearpack prakteknya, harus agar seragam kamu tidak kotor, keselamatan kerja saat praktek. Saya mau tanya, kamu itu sekolah di SMK tujuannya mau apa? Maksudnya apa? Coba terus gitu. Ya, tujuannya untuk bisa kerja di otomotif, terutama di bengkel besar. Di bengkel besar, kan mau bekerja di bengkel besar, terutama mungkin di bengkel otomotif ya. Kalau mau Toyota, mau Suzuki dan lain sebagainya, ataupun mungkin di industri perakitan mobil gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau mau bekerja menggunakan pakaian seperti biasa, bagaimana perasaan kamu kalau pakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan praktek? Misal bekerja dengan pakaian kaos seperti biasa, apa yang kamu rasakan begini? Ya, pasti malu Pak. Malu. Karena nggak pakai wearpack sendiri. Ya. Teman-temannya pakai wearpack. Malu ya. Ya. Nah, kalau keselamatan kerjanya bagaimana kalau tidak pakai wearpack?
Kan kita kan praktek kotor-kotorannya, Iya. ada oli, ada panas di situ. Kalau pakai lipat bagaimana? Bisa melindungi kaos atau baju. Nah, bisa melindungi badan ya. Iya. Nah, coba ceritakan agar kamu tidak mengulangi pelanggaran tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, agar kamu tidak lupa lagi dalam memakai urutan. Nah, nanti saya coba untuk bangun lebih pagi, lebih awal untuk ya bisa biar tidak lupa lah untuk memakai urutan. Memakai urutan ya. Ya. Nah, kalau malam-malam bagaimana? Ya, malam-malam aku usahain untuk tidur jam 9 atau 10. Persiapan menyiapkan pakaiannya? Menyiapin pakaiannya, menyiapin pakaian aku usahain buat dari malam biar paginya bisa langsung pakai. Terima kasih. Saya harapkan keyakinan kelas ini benar-benar dirasakan bareng untuk latihan kamu bekerja besoknya di industri, ya, biar penyesuaian diri kamu nantinya ketika di industri itu sudah sesuai dengan budaya itu yang industri terapkan. Di sekolah memang ada keyakinan kelas yang kita sabdur dari keyakinan ataupun tata tertib di industri, sehingga ketika kamu nantinya lulus, kamu bisa bekerja sudah menyesuaikan diri sesuai dengan budaya kerja di industri. Oke, saya harapkan tidak terulang lagi, dan besok seperti yang sudah kamu rencanakan untuk menyiapkan pakaiannya dari malam, kemudian paginya jangan sampai lupa membawa lemah. Terima kasih, silakan nanti dilanjutkan prakteknya. Tapi kalau misal kamu bawa kaos, pakai kaos, jangan pakai yang seperti ini. Nanti kasihan ibumu yang mengisi buku. Silakan dilanjutkan prakteknya. Terima kasih, Pak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah menyaksikan video ini, apakah Anda terinspirasi menangani murid dengan nyaman, membuat tentram hati kita, membuat tentram hati murid, menerima apa yang telah dilakukan oleh kita dan mengakui kesalahannya tanpa kita salahkan? Baik Bapak Ibu, video kedua, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana menangani siswa dengan pendekatan segitiga restitusi pada siswa yang tidak mengembalikan alat ketika selesai mengikuti pelajaran praktek di bengkel otomotif. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Ini siapa ya yang pakai alat dan tidak dikembalikan? Maaf saya Pak. Oh, alat. Ini dipandang kok nggak sedap ini. Coba duduk sini dulu Mas. Nah, ini loh Mas. Mungkin ada teman-teman kamu yang seperti itu. Setelah praktek kemudian meninggalkan begitu saja, langsung istirahat maupun langsung masuk ke kelas. Ini kamu jangan seperti itu. Nanti ya Bapak coba satu persatu, kalau misalnya melihat kejadian seperti itu pasti dapat teguran dari saya gitu. Dan agar tidak diikuti oleh teman-teman yang lain. Nah, coba Bapak mau tanya, ini kenapa bisa lupa mengembalikan alatnya? Bagaimana? Kenapa ini? Karena banyak kegiatan Pak. Banyak kegiatan. Apa saja kegiatannya?
seperti OSIS kayak gitu. Oh, betul. Dengar kamu tadi dipanggil Pak Iqbal ketika praktek itu. Iya Pak. Ya, besok lagi coba di manage waktunya, ya, biar praktek dan kegiatan ekstra itu disesuaikan jadwalnya, kalau tidak meninggalkan pekerjaan yang seperti ini. Coba Bapak tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar pada hari ini? Seharusnya setelah menggunakan alat bengkel harus dikembalikan ke tempatnya dan dibersihkan. Bersihkan dulu, Ya. mengumpulkan ya. Itu. Kenapa harus seperti itu kan? Agar besoknya dibuat digunakan praktek lagi. Kan kasihan juga Mas Sultoni yang sudah menata alat, ya. Tuh. Coba, ini kan sangat penting sekali budaya kerja seperti ini di bengkel atau di industri nanti. Kamu sekolah di SMK jurusan otomotif. Nah, besok setelah lulus kira-kira harapanmu mau jadi apa? Mau jadi mekanik Pak. Mekanik, ya. Mau jadi mekanik. Kalau jadi mekanik, kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kira-kira nanti ada enggak di bengkel ketika kamu mau jadi mekanik itu? Jelas ada Pak. Jelas ada. Makanya kan keyakinan kelas ini kita buat kesepakatan bareng yang kita adopsi dari budaya kerja industri di sini, agar supaya kamu itu besoknya ketika sudah lulus sudah menyesuaikan diri, ya. Oke, sekarang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu, kira-kira apa yang kamu lakukan di situ? Harus bebaskan alat yang sudah digunakan. Harus kembalikan tempatnya. kembalikan ke tempatnya. Sudah selesai Pak. Kemudian dikembalikan, kamu kan dapat bon alat itu, Ya. itu harus dilaporkan kemana? Masuk ke sama Pak Sultoni Pak. Sama Pak Sultoni, biar nanti dicek kembali ya. Iya Pak. Nah, ini saya harapkan kegiatan di OSIS itu tidak mengganggu kegiatan praktek di bengkel kita, karena walau bagaimanapun juga keduanya penting. Kamu praktek di sini agar nantinya lulus bisa berkompetisi dengan tenaga kerja yang lainnya. Kemudian kamu OSIS itu juga sangat bagus sekali untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan kamu, ya. Nanti kamu di industri punya pengalaman OSIS, nanti bisa digunakan sebagai kompetensi tambahan, mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, dengan mempunyai jiwa kepemimpinan diharapkan nantinya kamu ketika di industri bisa jadi pimpinan. Enak kalau jadi pimpinan itu, ya. Itu saya harapkan itu, dan tidak terjadi lagi alat-alat yang tercecer seperti ini dibersihkan, kemudian dikembalikan, dipasrahkan ke Mas Sultoni. Oke, silakan dikembalikan lagi alat-alatnya. Silakan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Bapak guru yang hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, setelah saya mendemonstrasikan 2 kasus pada murid yang melakukan pelanggaran, saya melakukan wawancara dan menanyakan perasaan murid bagaimana setelah melalui proses restitusi yang kita jalankan bersama, apakah mereka sakit hati atau nyaman, atau justru mereka akan membantah kita ketika kita memberikan nasihat. Baik, kita saksikan pernyataan kedua murid saya setelah mengikuti restitusi bersama saya. Mas Zainul dan Mas Saiful,
Yang Bapak praktikkan itu adalah prosedur segitiga restitusi. Ini kan satu prosedur untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Ya. Prosedur penanganan pada murid yang melakukan ketidaksesuaian pada keyakinan kelas. Coba Mas, setelah saya berbicara dengan kalian berdua, perasaan kamu bagaimana? Nyaman suka nggak apa-apa, nggak sakit hati juga. Oke, ya. Kemudian setelah kita bicara panjang lebar tadi, mencari solusi bersama, seolah-olah kamu itu sudah melakukan pelanggaran, kira-kira dengan prosedur seperti itu, tindakan kamu selanjutnya bagaimana? Segera melakukan perbaikan diri, Pak. Perbaikan diri, seperti kamu tadi tidak pakai WA, kemudian kamu tidak menggambarkan alat dengan prosedur seperti itu, kan kita kan nyaman bicara baik-baik, ya, dirembuk secara baik-baik, mencari solusi bersama. Kamu tidak merasa dimarahi, nyaman ya? Nyaman. Kemudian sakit hati tidak? Tidak, gitu. Dan pastinya tergugah hati kamu untuk melakukan tindakan perbaikan di selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini nanti biar kita budayakan yang seperti ini. Budayakan penanganan siswa, penanganan murid terhadap pelanggaran yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Ya, Pak. Demikianlah video demonstrasi melakukan penanganan murid yang melakukan pelanggaran pada tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas yang sudah disepakati bersama dengan pendekatan segitiga restitusi, mulai tahap menyetabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama guru dan murid. Semoga dengan video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia dan tidak lagi terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dalam menangani kesalahan siswa. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak kita, harapan keluarganya, dan tentunya harapan bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangan kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.